Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Fisik sehat emang. Gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya di sini aja Kak, kita kayak residivis penjara. 3 bulan nih kebebasannya direnggut. 3 bulan kebebasan direnggut. Tapi gimana? Maksudnya kan kalian sendiri yang memutuskan Iya, untuk mengurung iya. diri kalian sendiri di sini ya. Menarik ya. Betul. Gimana jadinya? Apa yang membedakan season yang sekarang dengan sebelum-sebelumnya? Nggak apa main dulu. Kalau dibanding season 2, kebersamaan kita itu kan cuma 20 hari sekian lah kalau aku ya. Aku, Aloy, Brevi, Ibo tuh barengnya cuma 29 hari. Nah pas season 3 ini mulai kan barengnya 102 hari, ini hari ke-100. Wow. Kalau nggak salah ini hari ke-100 kayaknya. Dan itu full semua kalian barengan semua? Ya, 100. ada sih yang libur-liburnya mah ada. Cuma maksudnya sebagian besar waktunya dihabiskan di sini gitu. Bareng ya? Iya, melek yang pernah dilihat mereka lagi. Iya. Tidur sebelum kita menutup mata yang dilihat mereka lagi gitu. Jadi apa ya, lebih berasa emotional attachment-nya sih. Oh ya? Iya. Oke. Apa yang kerasa Nick secara emosional antara lu sama member-member yang lain? Di titik aku kepikiran kalau mereka lagi ada sesuatu gitu. Wow. Sampai mungkin aku bisa ngebaca ya, kayak oh ini hari ini misalnya Yuka lagi kurang oke nih moodnya nih, oh hari ini Aloy kayaknya lagi kurang oke nih moodnya nih, Ibot lagi capek nih, lagi nggak ada energi nih gitu. Oke. Ya jadi tanpa harus ngobrol, dari raut mukanya udah bisa kelihatan gitu. Oh Ibot lagi capek, ya udah deh nanti dulu deh biar dia tone down dulu, baru nanti kita ajak main lagi gitu. Oke, jadi lebih bisa memposisikan diri tergantung kondisi masing-masing member. Betul, ya. Oke. Tapi lu cerita kalau lu lagi kenapa-kenapa? Mostly sih enggak ya kayak. Kenapa? Karena bingung juga, kadang kita bersembilan laki-laki ini tuh kadang bingung gitu buat memulai topik yang serius yang kayak gue lagi ngerasain ini gitu. Jadi kayak selama masih bisa ditahan sendiri ya, dan kayaknya selama masih bisa diatasi, kadang ada beberapa hal yang orang lain nggak perlu tahu deh gitu kalau menurut aku. Berapa banyak yang udah ditahan nih? Cukup banyak Indah, karena season 3 ini emang sejujurnya aku merasa kalau tahun lalu kan obrolan aku sama Indah kan soal overthinking segala macam ya kan. Season 3 ini aku berusaha untuk melawan diri aku supaya nggak merasa kecil, supaya lebih pede lagi gitu. Tapi mungkin karena bubble-nya sekarang lebih gede, jadi komen-komen yang kadang menyakiti hati itu masih kadang kebaca dan mengganggu gitu. Gitu. Mungkin memang karena personally dibanding anak-anak yang lain, aku memang bukan orang yang tipe yang bisa meledak-ledak gitu, yang eksplosif gitu. Ya aku maksudnya berekspresi ya rata aja gitu, maksudnya seadanya aja gitu. Jadi kadang masih dapat tuh komen-komen, dan banyak sih mungkin nih season ini disalahin karena terlalu banyak ngerokok salah, terlalu banyak makan salah, terlalu diem salah, outfit kaos doang salah gitu, semua salah deh. Itu gue tahu lagi tuh masalah outfit kaos doang, sampai akhirnya bikin segmen sendiri nggak sih? Ya kan? Iya. Tapi artinya berarti kan maksudnya selama 100 hari ini, tadi kan Niko bilang banyak hal yang akhirnya dipendam sendiri, terus kayak berpikir ya udah deh kalau bisa beresin sendiri aja gitu. Tapi kan pasti ada momen dimana mungkin ya drop dan downnya dong, karena 100 hari bareng-bareng ya kayak residivis tadi kan katanya gitu kan. Pernah ada nggak momen dimana emang Niko bener-bener lagi yang biasanya anak-anak pun akan ngelihat gitu kalau mood aku lagi kurang oke untuk diajak tektokan, mereka juga biasanya akan memberi waktu untuk kayak udah diemin dulu deh sampai nanti kembali sendiri gitu. Ada di sini Kak. Iya, maksudnya kayak ngerasa kayak aduh salah mulai gue, yang ngapain aja salah gitu. Gimana ya biar gue bisa semenarik yang lain. masih gitu. Masih, karena memang harus diakui masif sekali Kak Indah season ini. Jadi aku nggak bisa mengontrol komentar orang, kadang-kadang yang nggak mau dibaca pun kebaca juga gitu. Aku udah berusaha sih kayak udahlah, kalau lihat klip yang memang lagi nge-framing aku jelek nggak usah dibaca komennya lah. Gitu. Itu udah dicegah dengan itu. Cuma kadang-kadang di live chat masih aku baca sesekali gitu. Apa hal baik yang menurut Niko udah berkembang gitu dari Niko yang tahun lalu? Hal-hal yang mungkin dulu overthinkingnya segini, sekarang udah berkurang gitu. Ada nggak yang signifikan mulai berubah? Kalau ngomongin maraton ini sih, aku merasa lebih berani aja sih buat ngajak main, lebih berani buat nanya, lebih berani buat ngajak ngobrol.
Terus overthinking masih ada, cuma aku merasa memang lebih bisa aku kontrol lah dibanding season lalu gitu. Cuma mungkin season lalu kan hate-nya tidak sebanyak ini karena bubble-nya tidak sepecah season ini kan. Yes. Ya paling masalahnya memang cuma itu aja sih, kadang-kadang komen jahat yang harusnya setelah aku tanggepin dengan emosi, aduh harusnya nggak perlu ya gitu. Kadang-kadang keceplosannya itu aja sih. Tapi kan wajar ya, maksudnya manusia kan kita nggak selalu bisa dalam kondisi baik-baik aja dong. Somehow kan ya meledak juga gitu loh emosi kita. Nah terus ketika Niko kan tipikal yang akhirnya milih untuk diem nih, mendem. Mungkin nggak banyak cerita, nggak banyak explode the emotion juga nih ke teman-teman yang lain gitu kan. Terus berarti ngatasinnya gimana selama ini? Selama ini aku biasanya akan memberikan aku waktu untuk nurunin emosi ya dulu. Kadang kan tersinggung kan refleks ya kayak. Yeah. Jadi kan kita juga nggak bisa milih kapan kita tersinggung kan. Jadi ketika aku lihat, aduh tersinggung. Kadang keceplosan marah ada, tapi ada kalanya juga kayak udah nggak usah baca, tunggu 5-10 menit. Nanti turun sendiri, ya udah coba lagi gitu-gitu aja sih. Dari kemarin. Terus berarti kalau gitu nanti after semua ini beres gimana dong? Maksudnya ini kan hal yang udah 3 tahun berturut-turut kalian lakuin ya gitu. Maksudnya walaupun mungkin nggak yang berbulan-bulan banget gitu, tapi kan ini cukup jadi hal yang signifikan gitu selama 3 tahun ini. Kalau ini udah selesai gimana? Yang paling bikin takut sebenarnya takut nggak berteman lagi sama mereka ya. Takut maksudnya ada jarak gitu sama mereka. Karena kan kalau dari season 2 kita tahu akan ada season 3 gitu. Yes. Walaupun, jadi udah tahu pasti akan ketemu lagi gitu ya. Walaupun kerja masing-masing pasti bakal ketemu lagi di satu titik ya. Itu harapan season 3 gitu. Cuma setelah season ini keluar kan memang udah gak ketemu lagi sama, maksudnya punya kehidupan masing-masing lah sama anak-anak. Ya takutnya jadi ada jarak, jadi nggak selepas ketika sekarang kita bareng 3 bulan gitu. Emang menurut aku nggak tahu, aku lagi mixed feeling banget beberapa hari ini. Kayak berasa kayak aduh ini aku nggak mau sedih tapi kok beda ya perpisahan yang ini sama yang tahun sebelumnya gitu. Apa bedanya karena tahu nggak akan ada lagi? Iya, karena kan kalau season 2 kita masih tahu kita akan suka ketemu bikin program bareng segala macam gitu. Season ini kan memang benar-benar selesai di sini. Kembali ke hidup masing-masing, kembali ke karir masing-masing, dan nggak tahu kapan kita bisa ngumpul, kapan kita bisa ketemu, kapan kita bisa nongkrong. Mungkin kalau aku bisa, kalau nggak bisa berevisi sibuk, Yuka lagi kemana segala macam. 9-9-nya gitu. Barengan gitu ya. Apa hal yang paling ditakutin kalau nggak bareng sama mereka? Aku ngerasa di sini udah kayak aku sebenarnya agak malas untuk bilangin, tapi aku merasa memang pertemanan ini rasanya udah kayak keluarga sih. Iya, jadi mungkin ada sisi takut kehilangan support system yang aku rasa sudah sangat tepat gitu. Jadi aku nggak tahu Arab punya skill dari mana bisa mengumpulkan orang-orang ini, dan aku ngerasa 8-8-nya benar-benar support system yang tepat untuk aku gitu. Mereka nggak pernah ngejudge, mereka selalu support apapun yang aku lagi jalanin. Ya cuma takut kehilangan support system yang aku rasa sudah baik aja sih gitu. Oke. Kalau aku boleh nanya sama Niko, boleh nggak sebutin 3 hal baik yang ada di diri Niko tuh sebenarnya apa aja sih? 3 hal baik yang ada di diri aku. Apa ya? Aku merasa mungkin talenta sih, skill, maksudnya dalam beberapa hal aku merasa cukup baik. Dalam misalnya musik lumayan, tektokan, komedi lumayan gitu. Ya aku merasa bisa multitasking aja sih. Mungkin tapi tidak setebal yang lain ya, kayak Brevi misalnya jago di tongkrongan dengan jokes-jokesnya lucu banget. It's okay. Kamu nggak harus compare sama yang lain. Iya, maksudnya aku ya rata aja dalam segala hal gitu. Jadi kadang keseimbangan itu yang aku rasa kadang mata dua juga sih, kadang merasa jadi kekurangan, tapi ada kalanya aku happy juga karena oh nih nyanyi gue bisa isi, lagi bercanda gue bisa isi sekali gitu-gitu. Terus nggak tahu ya, sampai sejauh ini aku merasa tidak pernah punya intensi buruk sih ke orangnya. Jadi kalau bisa aku akan mengurus diri aku sendiri dulu dan peduli sama diri sendiri dulu aja. Maksudnya masalah orang ya biar jadi masalah orang gitu. Betul. Ya, masalah apa, kelebihannya, kekurangannya, apapun yang pernah terjadi dalam hidup dia itu urusan dia gitu. Aku ngerasa tidak punya intensi buruk gitu sama orang lain. Satu lagi apa ya, kalau kata orang-orang aku mainnya di baik Kak.
Tapi aku percaya kamu orang baik kok. Maksudnya kita kenal juga udah lumayan lama kan. Maksudnya aku dibanding member-member yang lain aku jauh kenal kamu duluan kan gitu dari event, dan dari pertama aku kenal kamu juga aku tahu kamu juga orangnya tulus gitu loh. Maksudnya, dan aku pengen kamu juga nggak kehilangan kepercayaan diri kamu atas itu gitu. Dan sama seperti yang tahun lalu aku bilang sama kamu, kalau kita compare sama orang kan nggak pernah ada habisnya ya, betul. Gitu. Jadi aku suka ketika tadi kamu bilang kamu mau fokus sama diri kamu sendiri, orang lain setiap kelebihan dan kekurangannya biar jadi punya mereka gitu. Aku sih cuman pengen kamu lebih berani jadi diri kamu sendiri aja sih. Lebih berani definisi? Karena even tadi aku nanya 3 hal baik di kamu aja, kamu masih compare sama yang lain kan. Iya. Aku orangnya gini tapi nggak sebaik ini sih gitu. Jadi it's really okay gitu untuk jadi diri kamu sendiri. Gitu. Dan nggak apa-apa untuk ngobrol. Maksudnya kamu selalu merhatiin orang, kamu selalu merhatiin situasi dan kondisi orang, tapi kamu juga harus ingat bahwa boleh loh untuk kamu share apa yang kamu rasain. Kalau nggak sama member, mungkin sama orang lain, sama pacar kamu, sama siapapun orang yang kamu percaya. Sesekali nggak harus selalu mendem. Kadang aku merasa kayak aku bikin mereka, misalnya ke pacar aku ngerasa kalau aku cerita hal yang sama berulang-ulang soal insecurity, soal overthinking, aku cuma akan membuat dia lelah dengan cerita yang itu aja, dan mungkin dia tidak berjalan di sepatu aku kali ya. Jadi mungkin tidak menyalahkan juga. Yes. Aku sangat bersyukur punya pacar yang sangat support sekarang pastinya. Tapi kadang-kadang itu jadi ngerasa aduh kayak nggak perlu deh ya. Udahlah gitu nih, maksudnya didimin 1 jam 2 jam juga ntar gue tone down sendiri gitu, kayaknya udah deh gitu. It's okay, tapi tenang aja kok. Maksudnya mereka yang benar-benar tulus nggak akan pernah bosan ngedengerin cerita kita berulang kali. Sama kayak Niko kan, Niko juga nggak pernah bosan kan dengerin cerita anak-anak kan. Sama, aku rasa juga anak-anak nggak akan mungkin pernah bosan sih ngedengerin cerita kamu, pun dengan pacar kamu. Ya. Okay. Apa yang mau dilakuin after ini? Rencananya ada project sama Jod sama Yuka sama Mas Tepe. Wow. Good luck. Kita mau jalan bikin grup bareng. Terus ke musik lagi pelan-pelan lah aku sekarang coba melakukan dulu aja deh. Nanti hasilnya kayak gimana kita lihat belakangan. Mantap, keren. Coba dulu aja ya. Coba dulu aja. Nice, good luck. Kak Indah, terima kasih. Sama-sama. Sampai kita bertemu lagi. Sehat-sehat, Indah. Thank you ya, Nick. Thank you, Indah.